Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutakim, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 1 Wonosobo, tepatnya kelas 10 TJKT 2. Terima kasih. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus semuanya. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Sebelum Pak Hakim memulai pembelajaran, tolong ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Mas Farel, tolong pimpin berdoa teman-temannya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, seperti biasa ya, sebelum Pak Hakim mengawali pembelajaran, Pak Hakim akan mempresensi atau mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ini kelas 10 TJKT Aurelia. Jadi sekarang. Tapi sebelum memulai pembelajaran Pak Hakim, seperti biasa ingin memotivasi kalian supaya semangat belajar. Jadi kita sedikit ada permainan supaya tidak menegangkan ya. Maka kita hari ini akan bermain terlebih dahulu. Permainan sederhana. Perhatikan dulu ya. Silakan tangan kirinya itu telunjuknya ditaruh di tangan kanan teman kalian. Ketika nanti Pak Hakim menyebutkan kata harimau, maka silakan tangan teman kalian itu dipegang. Dan kalian juga menghindar dari pegangan tangan kalian yang satunya di tengah kita. Di sana ada harimau. Dan kok melihat suara yang sangat mengerikan dari alas muka ya. Harimau mendekati suara itu. Ternyata di sana ada harimau. Tetap harimau ya? Nah, tadi kita sudah sedikit bermain ya. Maka hari ini kita akan belajar tentang menyusun teks laporan hasil observasi. Seperti yang disampaikan Ayurika tadi, bahwa laporan hasil observasi itu adalah laporan hasil pengamatan. Jadi dari sebuah pengamatan kita tuliskan menjadi sebuah teks atau kita videokan ya. Itu namanya teks laporan hasil observasi. Nah, tapi hari ini kita bukan membahas tentang laporan hasil observasi secara utuh pengertian, tidak. Kita akan belajar lebih spesifik yaitu tentang observasi. Jadi kita hari ini belajar menyusun ya, bukan pengertian tapi menyusun. Baik. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh tadi, kita harus tahu setiap pembelajaran itu pasti ada tujuan. Iya Pak ya? Iya. Pembelajaran itu harus ada tujuannya. Tapi caranya saja yang berbeda. Tujuan pembelajaran hari ini itu apa? Nah, ini ada gambar orang naik ya. Kita untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu menyusun teks laporan hasil observasi baik secara lisan maupun tulis. Dia bisa menyusun harapannya ini. Harapannya bisa menyusun. Oke. Ya, kita sudah belajar tentang strukturnya. Apa saja kemarin? Definisi umum, ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Ada definisi umum, ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Definisi umum itu apa pernyataannya? Ada yang bisa membantu para membaca lagi, mengulang. Ini ada. Pernyataan umum berisi gambaran umum tentang objek atau situasi yang diamati. Jadi gambaran umum. Nanti ketika kalian menyusun harus kalian beri gambaran umumnya itu seperti apa. Kemudian deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi uraian rinci tentang objek yang diamati. Berisi tentang apa ya, Rizka? Berisi uraian rinci tentang objek yang diamati. Nah, uraian rinci ya, jadi lebih rinci lagi. Kalau kalian mengamati satu tempat berarti lebih rinci lagi detailnya. Misalnya kalian mengamati satu tempat ruang kelas 10 TJKT 2, berarti nanti kalian jabarkan di sana ada apa saja. Ada kipas angin, ada meja, ada LCD, ada proyektor, ada TV, misalnya ada kulkas, sejajar. Itu kalian sebutkan. Kemudian ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat dari adanya
Jadi manfaat dari adanya laporan tersebut, manfaat tentang apa yang diamati. Itu pelajaran untuk kemarin ya, kita hanya mengulang saja. Kemudian selain itu juga ada kaidah kebahasaannya. Ada yang masih ingat sebelum lagi ke selanjutnya kaidah kebahasaannya? Terima? Rasa perda, nomina, imbuhan, kalimat definisi, kalimat sederhana dan macam. Bagaimana langkah menyusun teks laporan hasil observasi yang baik? Adakah yang sudah punya gambaran? Apakah kalian seperti gambar yang di sini? Bingung ya? Sudah kalian memikirkan tentang langkah menulis teks laporan hasil observasi? Sudah. Kira-kira apa saja langkahnya? Yang pertama dia kerangka. Membuat kerangka, terus Yang kedua menentukan objek yang akan diamati. menentukan objek yang diamati. Setelah itu mengamati objek yang sudah ditentukan tadi. Menulis hal-hal yang penting saat pengamatan. Apakah seperti itu? Seperti apa? Kalian sudah tanpa seperti apa? Ya Pak. Itu semua ya. Saya seperti apa ya? Atau punya pendapat lain? Jangan takut menjawab. Tidak ada jawaban yang salah atau jawaban yang paling benar, tidak ada. Sebenarnya kita belajar bersama. Yang harus kita lakukan itu pertama adalah menentukan objeknya terlebih dahulu. Kita susun jadwal dulu, jangan bergerak ini. Disusun jadwalnya. Nah, pastikan jangan-jangan kalian mau mengamati satu tempat wisata, misalnya Kedung Mogo. Kalian mengamatinya malam hari. Kira-kira buka atau tidak? Tidak. Disusun jadwalnya dengan baik. Nah, baru yang ketiga baru Menyusun barang. seperti yang disampaikan oleh Inaya. Nah, setelah itu dikembangkan informasinya. Setelah menyusun kerangka, kembangkan informasi yang sudah sesuai dengan kerangka. Pengertiannya kalau tadi ada satu kalimat dikembangkan menjadi beberapa kalimat. Setelah itu perhatikan kaidah kebahasaannya yang sudah disampaikan Prima tadi, ada katanya, rasanya, kalimatnya. Apakah kalimatnya sudah dalam bahasa Indonesia baik dan benar atau apa? Belum. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan informasi tambahan. Jadi hasil pengamatan itu ada tidak cukup, maka kita harus menambahkan informasi. Misal dari mana? Dari wawancara, terus dari Membaca redaksi, itu bisa kalian tambahkan. Tempatnya gini itu Pak, apa jadi makam tapi itu bisa maksudnya dilihat dari orang melihatnya itu seperti taman. Bisa Pak. Pasti kami di mana taman. Tidak tahu kamu tahu. Taman. Oh mungkin itu bisa juga ya. Bisa licin gitu untuk ya. Tidak bisa bermain. Ada ya begitu. Kalau ada pergi di mana banyak di sana licin. Kalau misalnya di tempatnya Mas Farel ada apa di sana? Ya, ada pemancingan, Pemancingan, ada rumah makan. ada rumah makan. Nanti kalau ke rumahnya Mas Farel silakan kita jajan. Ya silakan nanti terakhir dipublikasikan. Ini ya. Suaranya terdengar atau tidak? Yang penting gambar. Zoom lagi Pak. Hidup. Dibesarkan. Ini sudah paling besar ini. Ya solusinya. Itu juga ya lagi. Ini salah satu video lagi. Ini kan kalian orang video lagi belum pernah sana. Nah, dari informasi ini jadi tahu kan? Itu gerbang tahun lalu. Wah, ini kan di sekolah.
ini salah satu wisata di Boyolali. Ternyata kalian belum pernah kesana ya? Oke, Pak. Tidak Bisa jalan ke sana. Boleh, Pak. Ayo kita amati bersama-sama. Pak. Nanti begini. Ini adalah salah satu contoh tes laporan desa observasi seperti ini. Setelah ini silahkan nanti bisa keluar ruangan untuk bisa mengamati apa yang ada di sekitar SMK kita. Nanti silahkan membentuk kelompok, tapi tujuh ketua kelompoknya ya. Nanti silahkan ketua kelompok bisa memilih anggotanya masing-masing. Satu Dina, kemudian Inaya, terus setelah dia Farel, terus Yeri, satu lagi siapa ya? Aika. Nah, 5 orang nanti silahkan bisa memilih personelnya masing-masing. Begitu? Dengarkan dulu sebelum kalian keluar ruangan. Silahkan nanti Pak Taki punya satu lembar kertas LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi silahkan diisi. Ya. Silahkan diisi. Nanti ada nama kelompoknya, kemudian setelah itu petunjuknya silahkan kalian amati. Setelah itu susun gerakannya, setelah itu kemudian baru dijadikan satu teks laporan hasil observasi. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Coba Gina tunjuk anggota kelompok yang ditunjuk harus mau. Silakan. Pertama Mario Adi, terus Fajar Eko, Terus setelah itu Aziz sama Rizky. oke. Terus berarti yang lainnya harus mau ditunjuk kelompok lain ya. Mas Farah, coba tunjuk kelompok. Ya. Fajar Puji Saputra, ada Asri Mega Puspita, kemudian Muhammad Agung Setiabudi, terus Aprilia Sari, kemudian ada Ageng Nugroho. Oke. Terus Mbak Inaya silakan. Ramadan Graini, Prima Cahyani, Zeti Andriani, terus Takwa sama Adilana. Inaya tidak bisa dipisahkan dari takwa ya? Tidak bisa. Bisa ya takwa. Itu di satu jalan. Saya, Mustafiro, Fajar Arianti, Eka Octavia, Irfan Prayoge, sama Siva Nur Anissa. Bisa sama kita semua ya. Ini kering-kering ya. Yang terakhir Jerry, silakan pilih kelompoknya. Saya Aurelia, Kania, Selia, Nela, Nisa, Mulita. Oke, sisanya berarti ya. Oke, berarti nanti silakan nanti kelompok 1 kelompoknya Mas Farel, kelompok 2 kelompoknya Ayurika, kelompok 3 berarti kelompoknya Inaya, kelompok 4 kelompoknya dan kelompok 5 kelompoknya Mbak Dina. Begitu ya? Ingat kelompoknya ya. Silakan nanti bisa keluar ruangan, tetapi jangan lupa Mengisi LKPD. mengisi LKPD benar-benar diamati dan juga Pak akan beri waktu 15 menit sudah harus kembali ke kelas masing-masing. Paham? Kalau ada yang terlambat maka akan Pak akan berikan hukuman atau sanksi. Jadi 15 menit saja sudah cukup untuk mengamati lingkungan sekitar kalian. Paham? Silakan bisa meninggalkan ruangan. Ini kelompok 1 ya? Iya, Pak. Kelompok 1 mengamati apa ini? Mengamati pohon belimbing. Pohon belimbing. Iya. Oh ya, secara umum pengertiannya pohon belimbing seperti apa? Pohon belimbing adalah tumbuhan penghasil buah berbentuk khas yang berasal dari Indonesia, India, dan Sri Lanka. Itu pengertiannya ya. Iya. Terus yang sudah kalian amati dari pohon belimbing, yang ada di belakang kalian ini, bukan kalian ini? Iya. Nah, yang sudah kalian amati itu apa saja? Itu ada buahnya, Buahnya, ya. Kemudian ada daunnya daunnya. dan juga bunganya. Nah, kalau buahnya bentuknya seperti apa? Dipotong seperti pisang. Nah, kalau dipotong, ya. Nah, terus warnanya? Kalau mentah, hijau. Kalau matang, kuning nggak masak.
Oke, terus daunnya bentuknya seperti apa yang membedakan dengan pohon-pohon yang lainnya? Daunnya ini ada yang saat masih muda itu berbentuknya itu ada yang berbentuk bulat, kemudian ada yang oval meruncing, dan saat muda itu kecil daunnya itu ada yang berwarna merah, Pak. Ada yang berwarna merah? Iya, saat muda. Saat muda. Oh ya, bentuknya itu ada ya? Iya. Terus? Kemudian ada bunganya, Pak. Bunganya? Bunganya itu di ujung pangkalnya berwarna merah dan di kelompoknya itu berwarna putih. Kelompoknya berwarna putih. Iya. Oke. Terus batangnya berarti belum kalian jelaskan ya? Belum, ini masih nanti ditambahin. Iya, Pak. Tambahannya. Iya. Batangnya berarti dijelaskan lagi. Terus manfaatnya pohon bimbing sendiri itu untuk apa? Buahnya itu bisa untuk obat sariawan, untuk meningkatkan imun tubuh, dia bibir pecah-pecah. Sama kalau ada kan luka itu kan bisa tertentu kalau makan ini ya. Itu bisa menyembuhkan juga ya. Banyak berarti manfaatnya ya bimbing ya. Ya nanti dilanjutkan nanti dipresentasikan di kelas ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak Takim ke kelompok yang lain. Iya, Pak. Oh iya, kelas 1. Saya mau. Ini kelompok 2 ya? Kelompok 2 mengamati apa ini? Lapangan basket. Basket. Yang bisa kalian amati apa saja? Kita lapangan ini dapat beberapa pohon. Beberapa Dan pohon. rumput, yes. Bentuk lapangan basket ini bentuk persegi panjang. Panjang. Dan Dominan lapangan berwarna biru. Dominannya berwarna Biru. terus Kombinasi warna kuning, putih sama merah. itu yang membedakan lapangan basket di sini dan di tempat lain ya. Terus selain itu apa saja yang sudah kalian amati? terdapat itu tulisan SMK Negeri Satuan Sepira sama Bimbingan Negeri dan Jiwa Raga kami. Nah itu nanti dituliskan ya, dijabarkan di dalam teks yang kalian buat ya. Terus kan di teks laporan hasil observasi itu kan ada deskripsi manfaat, ada manfaatnya. Nah untuk manfaat lapangan basket sendiri itu apa? Lapangan basket biasanya digunakan untuk upacara dari Senin dan apel-apel yang diadakan mendadak atau direncanakan dan sebagai titik kumpul siswa siswi untuk berkumpul. Oh ya, jadi artinya ini ya lapangan basketnya tidak hanya sebagai olahraga basket saja ya, tetapi juga lapangan sebagai tempat upacara, terus sebagai tempat titik kumpul, apel dan seterusnya. Nah itu kalian tuliskan nanti dijabarkan. Nah sesuai dengan strukturnya yang Pak Takim sudah dijelaskan di kelas tadi, ada definisi umum, deskripsi manfaat, deskripsi bagian, rangkum di dalam satu paragraf lengkap ya. Tuh, ada pertanyaan dari kelompok ini? Ya. Jelas ya? Siap presentasi ya? Nanti Pak Takim tunggu presentasinya. Pak Takim keliling dulu kelompok yang lain. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3 mengamati apa? Apa yang bisa kalian amati dari masjid? Hal-hal yang berada di dalam masjid. Ada apa saja di masjid? Ada mimbar, ada kipas, ada lampu, ada mukena juga. Berarti komplit ya? Iya, ya. Terus karpetnya kalian amati atau tidak? Yang api. Warnanya apa? Hijau. Nanti dituliskan ya, secara lengkap ya. Terus di dalam teks laporan hasil observasi itu kan ada deskripsi manfaatnya. Nah, sudah kalian tuliskan belum manfaatnya? Sudah. Nah, manfaatnya masih biasa kawasan Wonosobo itu untuk apa? Untuk beribadah bagi umat muslim. Muslim maksudnya Pak. Yang muslim. Yang muslim, khususnya siswa-siswi SMK Negeri Satu Wonosobo ya. Jadi satu ya, cowok dan ceweknya ya. Iya, ini bisa. Nah, ya berarti masjidnya khusus. Ini khusus Kalau untuk yang perempuannya musola. Oh berarti masjid yang di sini diperuntukkan untuk nah, itu nanti dituliskan ya. Yang lengkap pokoknya yang kita begitu. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya. Nanti siap presentasi kelas ya? Iya. Baik Pak, tinggal ke kelompok yang lainnya ya. Iya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4 Pak. Kelompok 4 mengamati apa ini? Mengamati taman yang ada di SMK Wonosobo. Ada apa saja di sini? Ada pohon, tempat duduk yang terbuat dari semen dan pasir, dan ada tanaman hiasan-hiasan yang ada di sini. Hiasan-hiasan. Pohon-pohonnya ada pohon apa saja di sini?
pohon Ya, pohon ketapang, pohon mangga, dan Terus masih banyak lagi. bentuknya seperti apa itu tamannya? Tamannya itu bentuknya itu apa ya? Pohonnya besar Pak. Pohonnya besar. Nah itu nanti kalian jelaskan ya. Misalnya kalian tambahi Taman SMK Negeri 1 Wonosobo itu pohonnya besar-besar dan rindang. Kalau buat bersantai itu sangat sejuk atau bagaimana itu nanti kalian jelaskan di dalam satu paragraf yang komplit begitu ya, yang utuh begitu. Kemudian di teks laporan hasil observasi itu kan ada deskripsi manfaatnya juga. Nah manfaatnya kira-kira taman itu untuk apa? Taman SMK itu? Taman SMK biasanya untuk kita ngumpul sama teman, Ngumpul sama teman. terus ngerjain tugas juga enak karena Ngerjain tugas suasananya enak. rindang. Nah, Buat terus? makan juga bisa. Buat makan juga bisa. Nah itu Iya. nanti kalian tuliskan. Berarti manfaat Taman SMK itu untuk apa saja kalian tuliskan di bagian akhir ya. Ya. Gitu. Ada pertanyaan ini untuk kelompok ini? Tidak Pak. Sudah ya. Yang lain nanti juga aktif ya. Jangan hanya Iya. Yerin dan Yulita dan Fania. Yang lain juga harus terlibat aktif ya nanti Baik, untuk Pak. pembuatan ini. Iya, Gitu. Pak. Ya, Pak Takim tunggu di kelas nanti untuk presentasinya ya. Baik Pak. Siapa? Pak Takim akan ke kelompok lain terlebih dahulu. Baik Pak. Jadi ya Pak. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 5 Pak. Kelompok 5 mengamati apa kelompok 5? Tentang kolam kata. Kolam kata. Apa yang sudah kalian lihat dari pengamatan Ya, kalian? yang Kolam pertama pasti tertuju pada patung katanya itu kata. Pak. Nah, selain patung kata ada apa? Ada batunya. Gazebo, setelah itu air terjun ini. Air mancur. Oh iya, ada air air terjun terjun ini. ini, Terus terus ini apa jembatan. ada jembatannya. Terus Setelah itu ada rumputnya. Ada apa? Ada ikan juga, Pak. Ada ikan. Ikannya ada ikan apa di situ? lele. Nah itu nanti diamati ya. Ditulis dijadikan satu. Ya betul di paragraf yang lengkap, yang utuh, begitu ya. Terus ini kan laporan hasil observasi itu ada deskripsi manfaatnya juga. Nah, kira-kira manfaatnya ini untuk apa ini? Kolam kodok ini. Kolam kodok kalian menyebutnya? Untuk itu Pak, kayak ini tuh brand gitu. Jadi membuat para siswa itu yang mungkin sepaneng dengan pelajaran bisa memfreshkan pikirannya. Memfreshkan pikirannya. Oh Ya, berarti bagi ketika buat healing atau refreshing gitu buat lah. healing. Jadi ketika selesai pelajaran langsung ke sini jadi healing ya. Ya, apalagi pelajaran matematika Pak. Oh, matematika. Gitu. Kalau pelajaran bahasa Indonesia sering keliling begini berarti enak ya? Enak banget. Ya nanti dikembangkan itu dijadikan satu ya nanti ya. Siap. Dirembuk di kelompoknya nanti dipresentasikan di kelas. Siap, Pak. Ya, tentang pengamatan kelompok kata itu. Mulai dari gambaran secara umumnya, terus setelah itu di bagian-bagiannya yang sudah tadi ada katanya, ada batu, ada jembatannya itu digabung. Setelah itu dideskripsikan manfaat. Gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup ya. Ya, nanti kalau sudah cukup sekiranya selesai waktunya bisa di kelas kita bisa jelaskan di kelas. Gitu ya. Ya, sudah kembali ke kelas tadi semuanya ya? Sudah komplit ya? Sudah. Kelompok 1 sudah komplit semua? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. 4? Sudah. 5? Sudah. Ya. Baik, berarti sudah siap presentasi hari ini ya? Siap. Silakan Mas Farah dan kawan-kawan bisa mempresentasikan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan mengenai pohon belimbing manis. Tapi saya manisnya. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 1 yaitu saya Valid Dewi Sono yang mengetuai kelompok 1. Kemudian ada Pasir Budi Saputra, kemudian Astrid Mega Puspita, Muhammad Agung Setia Budi, ada juga Apriliana Sari dan juga ada Radhi Nugroho Jati. Pohon belimbing manis. Belimbing manis adalah tumbuhan penghasil buah berbentuk khas yang berasal dari Indonesia, India, dan Sri Lanka. Saat ini belimbing telah tersebar ke penjuru Asia Tenggara, Republik Dominika, Brasil, Peru, dan Polinesia. Belimbing manis atau Avelua carambola adalah tumbuhan yang sangat mudah ditanam dan tidak terlalu membutuhkan banyak persyaratan. Pohon pada tanaman belimbing manis berbentuk seperti pohon pada umumnya dan bercabang dengan tinggi mencapai sekitar 5 meter.
Batang pohon belimbing tidak terlalu besar dengan diameter sekitar 30 cm yang berbentuk lingkaran dan berwarna coklat tua. Daunnya berwarna hijau, di ujung pangkalnya berbentuk lingkaran serta di bagian ujungnya membentuk runcing. Kemudian ujung pangkal bunganya berwarna merah serta kelopaknya berwarna putih. Belimbing manis saat masih muda berwarna hijau dan akan menjadi kuning keemasan saat sudah masak. Belimbing manis memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Kandungan vitamin C yang tinggi pada buah dapat mencegah sariawan. Selain itu, belimbing dapat bermanfaat sebagai antioksidan yang berfungsi untuk mencegah radikal bebas dan mencegah penyebaran sel-sel kanker serta menjaga daya tahan tubuh. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin dipertanyakan? Tidak. Kalau tidak Pak kami tanya nih. Saya bertanya enggak? Tidak. Itu paragraf 1 itu dapat dari mana Mas? Tidak mungkin itu dari pengamatan langsung. Ya. Paragraf pertama kita dapatkan berdasarkan dari hasil riset di Google. Oke, bolehkah atau tidak? Boleh. Tadi sampaikan ya, kalau memang pengamatan itu tidak cukup, kalian boleh menambahkan informasi melalui internet atau melalui wawancara ataupun membaca buku. Nah, itu referensi. Boleh. Jadi tidak salah ya? Tidak. Boleh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah pagi ya. Sekarang kelompok 3 dulu. Silakan ambil kelompok 3. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil observasi kami, yaitu mengamati Masjid SMK Negeri 1 Wonosobo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nur Inayah. Dan nama saya Yeti Anjani. Saya Ahmad Andrini. Saya Rewat Dhani. Saya Muhammad Awal Zakaria. Saya Andi Rahmat Berwidodo. Hasil yang kami amati yaitu masjid merupakan tempat ibadah bagi umat muslim. Masjid berbeda dengan musola karena digunakan untuk sholat Jumat. Di dalam masjid SMK terdapat mimbar untuk khotbah sholat Jumat dan ceramah-ceramah. Dan di dalamnya juga terdapat jam digital. Di dalam masjid putri terdapat etalase mukena. Di samping masjid terdapat ruang rohis dan di sampingnya lagi terdapat ruangan untuk berwudu. Masjid di SMK digunakan untuk laki-laki dan wanita berada di musola samping kanan masjid. Di depan masjid terdapat sandal dan raknya, digunakan untuk keperluan saat berwudu. Di dalam tempat wudu wanita terdapat 2 toilet dan 1 kata. Di dalam masjid juga terdapat sajadah yang warnanya hijau. Manfaatnya untuk gambaran saat kita sholat. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah cukup jelas. Jelas ya, jelas sekali ya. Jelas tentang budget ya. Tadi juga menambahkan informasi di paragraf pertama ya dari Google. Iya. Tapi kan kalau di logika masjid itu juga tempat ibadahnya umat Muslim, bukan umat Kristen. Oh iya. Jelas ya. Oke ya, ada tambahan dari kelompok lain? Ya. Kalau tidak silakan dulu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 silakan menyampaikan hasilnya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tanpa Yoga dan Saya Indika Fadile, saya Mustafira, Saya Sifanur Anissa. Saya Eka Oktavia Sri Sabrina. Saya Fatima Layati. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami mengamati lapangan basket. hasil pengamatan kami yaitu lapangan basket merupakan lapangan utama di SMK Negeri 1 Wonosobo. Lapangan basket berbentuk persegi panjang. Lapangan basket dominan berwarna biru dengan kombinasi merah, kuning, dan putih. Di sekitar lapangan basket terdapat pepohonan dan rumput hias, serta terdapat tiang bendera, mimbar, tulisan SMK Negeri 1
Satu Wonosobo dan tulisan babymu negeri jiwerake kami. Lapangan basket biasanya digunakan untuk upacara apel yang dipupuk para siswa-siswi SMK Negeri 1 Wonosobo. Jika ada acara, lapangan basket juga bisa digunakan sebagai tempat latihan. Sekian dari kami, ada pertanyaan? Jelas ya? Mungkin tambahan dari Pak Hakim tentang pertanyaan. Kalau membuat teks laporan hasil observasi, kalimatnya atau katanya jangan diulang terus. Misal bisa mengganti kata lapangan basket adalah lapangan basket SMK 1 lapangan basket bisa diganti. Jadi ya. Jadi lapangan basket SMK Negeri 1 Wonosobo memiliki warna biru panjangnya. Nah, gitu. Jangan lapangan basket berwarna biru. Lapangan basket bentuknya persegi panjang. Lapangan basket, nah itu terlalu banyak pengulangan ya. Nanti bisa diperbaiki lagi. Itu ada masukan dari kelompok lain? Ya, ya silahkan kembali ke tempat masing-masing ditutup. Sekian dari kami, bila kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 ya, silahkan Mbak Yeriska dan teman-temannya dipresentasikan hasilnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan observasi Taman SMK Negeri 1 Wonosobo. Dan perkenalkan, nama saya Yeriska Putri Haralita. Saya Malia Kapitakan Indonesia. Saya Mela Sivalia. Saya Serlia Ramadhani. Saya Dania Rahma. Saya bisa. Taman SMK Negeri 1 Wonosobo. Taman SMK Negeri 1 Wonosobo memiliki kawasan dan ada beberapa taman yang indah. Di kawasan taman ini terdapat pohon-pohon, yaitu pohon ketapang, pohon jambu, dan masih banyak lagi, dan bunga-bunga yang sangat indah. Manfaat Taman SMK Negeri 1 Wonosobo ini juga bisa untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok, makan bersama, dan masih banyak lagi. Cukup sekian dari kelompok kami. Untuk saya menutup presentasi saya, adakah yang ingin bertanya? Tidak. Di dalam taman tersebut terdapat apa saja kok tadi tidak dijelaskan? Oh, di taman tersebut ada tempat duduk, ada gazebo, ada pohon, ada juga tanaman-tanaman penghias untuk membuat taman itu jadi lebih indah, rindang, asli. Itu ya pertanyaan yang bagus dari Mbak Ina ya. Nah artinya itu nanti bisa ditambahkan ya. Jadi ketika membuat teks laporan hasil observasi harus benar-benar komplit. Gitu. Tadi tidak dijelaskan, sudah ada gambarnya tapi tidak dijelaskan. Gitu. Nanti ditambahkan. Itu ya. Ada tambah lagi? Tidak. Ya. Silakan ditutup kalau tidak ada tambahan. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terakhir kelompok 5 ya, informasi ya. Silakan menutup presentasi hari ini kelompok 5. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal kata saya, jadi perkenalkan, nama saya Dina Wahyu Fikriana, biasa dipanggil Dina. Dan ini Muhammad Aziz Saputra, biasa dipanggil Aziz. Dan ini Rizky Andrung, biasa dipanggil Rizky. Dan ini Maria Adi Saputra, biasa dipanggil Mario. Dan yang ini adalah Fajar Eko P, biasa dipanggil Eko. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang taman kata atau kolam kata. Kolam kata adalah salah satu tempat refreshing di sekolah kita SMK Negeri 1 Wonosobo yang terdapat berbagai tempat serta keindahan untuk mengenal alam atau bergaul dengan alam yang dibangun sekitar bulan Januari 2022 kemarin. Nah, mengapa disebut kolam kata? Karena di sekolah kita SMK Negeri 1 Wonosobo ini hanya mempunyai sebuah patung katak yang berada dalam kolam tersebut. Jadi kolam ini dinamakan kolam katak atau kolam Kairo, katak SK Saro. Nah, di sini terdapat berbagai macam tempat. Yang pertama yaitu ada gazebo.
Gazebo adalah tempat atau fasilitas siswa untuk beristirahat, mengerjakan diskusi di luar kelas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu air terjun mini. Manfaatnya menciptakan suasana kesegaran alam saat kita melihatnya. Dan yang kedua yaitu jembatan. Manfaatnya yaitu fasilitas siswa untuk melihat kolam secara jelas. Dan yang keempat, pohon beringin, yaitu menciptakan suasana yang rindang agar para siswa nyaman. Dan lumut yang di dalam kolam itu untuk makanan para ikan, dan terdapat ikan-ikan nila, brame, dan lele, dan lain sebagainya. Dan setelah itu, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Biasanya nanti bisa mencontoh dari kelompoknya sendiri, hasilnya luar biasa. Ya, silakan ditutup kalau tidak. Oke, sekian presentasi dari kami. Dina JR pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah presentasi semua ya. Alhamdulillah 5 kelompok sudah presentasi semua, sudah mengamati semua. Pak Takim, sebelum mengakhiri pembelajaran ingin ada satu dari kita yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira kita sudah belajar apa hari ini? Ada yang mau menyampaikan hasilnya? Dari pembelajaran laporan hasil observasi kali ini, saya bisa belajar terutama tentang struktur, setelah itu langkah-langkahnya, dan kita juga bisa mengetahui berbagai tempat yang ada di SMK Negeri 1 Wonosobo ini dengan hasil presentasi dari teman-teman semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Apabila Pak Takim dalam menyampaikan masih banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Kesempurnaan dari milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan itu murni dari Pak Takim ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata dari Pak Takim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.